Oke, selamat datang kembali ya. Hari ini kita mau bahas sesuatu yang lagi rame banget nih. Fenomena law of attraction, sering disebut LOA gitu ya. Terus ada juga konsep energi semesta. Iya, betul sekali. Nah, sumber kita kali ini tuh dari analisis mendalam, tapi dari kacamata akibah Islam. Kita mau lihat nih, potensi syirik menyekutukan Allah Subhanahu wa taala yang mungkin ya tersembunyi di dalamnya. Hmm, Tujuan kita supaya Anda bisa lebih paham konsep ini, gimana Islam memandangnya, dan kenapa ini penting banget buat iman kita sebagai Muslim. Oke, siap ya? Mari kita bedah bareng-bareng. siap. Dan yang menarik di sini tuh seringkali ajaran ini datangnya dibungkus rapi banget, kelihatannya kayak motivasi, pengembangan diri, positif lah pokoknya. Tapi kalau kita teliti lebih dalam, ada potensi pergeseran fokus yang gimana ya, halus banget gitu. Pergeseran fokus gimana tuh? Dari yang tadinya kita bergantung penuh, mutlak hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, kok jadi ke diri sendiri atau malah ke kekuatan kosmik yang nggak jelas gitu. Nah, ini tantangan zaman now banget buat kemurnian tauhid kita. Oke. Kita mulai dari yang pertama dulu deh, Law of Attraction atau Law A. Jadi gampangnya gini kan ya, ini keyakinan kalau pikiran kita, positif atau negatif, Iya, itu punya semacam daya tarik gitu. Bisa narik pengalaman yang serupa ke hidup kita. Ada istilah vibrasi, energi, segala macam. betul. Mungkin Anda pernah dengar kutipan yang suka dikaitin sama Buddha itu. Apa yang Anda pikirkan, Anda menjadi. Apa yang Anda rasakan, Anda tarik. Apa yang Anda bayangkan, Anda ciptakan. Prakteknya ya gitu. Visualisasi, afirmasi positif. Nah, pas bagian Anda ciptakan, itu dari kacamata Islam, di sini nih, mulai ada lampu kuning. Klaim kalau manusia bisa menciptakan realitasnya cuma modal pikiran, itu kan langsung ya tabrakan sama tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah ya. Keyakinan dasar bahwa cuma Allah Subhanahu wa taala, sang pencipta, pengatur segalanya. Persis. Law A ini seolah-olah ngasih kekuatan ilahi, walau mungkin secuil, ke manusia atau ke alam semesta itu. Ini bermasalah. Oke. Terus gimana dengan prakteknya yang kadang minta atau berharap ke alam semesta, biar keinginannya terwujud gitu? Nah, itu juga kena lagi. Masuknya ke ranah tauhid uluhiyah. Uluhiyah, soal ibadah ya? Betul. Mengarahkan doa, harapan, permintaan, pokoknya ibadah hati dan lisan ke selain Allah Subhanahu wa taala, ya termasuk ke alam semesta yang impersonal itu. Itu jatuhnya penyekutuan dalam ibadah. Padahal jelas banget hanya Allah Subhanahu wa taala yang berhak kita sembah, kita mintai tolong. Oke, jelas ya batasannya di situ. Nah, ada lagi nih yang nggak kalah populer, konsep energi semesta. Iya, ini juga sering muncul. Di kalangan spiritualitas New Age gitu, sering digambarin kayak ada kekuatan gaib, impersonal, tapi bisa kita manfaatin atau arahin pakai pikiran kita. Buat nyembuhin lah, buat narik rezeki lah. Penting banget nih kita bedain ya. Energi di sini tuh bukan energi kayak di pelajaran fisika loh. Bukan ya? Bukan. Atau bukan juga energi sebagai bagian dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kayak kekuatan angin, matahari, itu kan semua ciptaan dan di bawah kendalinya. Masalahnya, kalau kita anggap energi semesta ini punya kesadaran sendiri, punya kuping buat dengerin permintaan kita, seolah dia punya kehendak sendiri di luar kehendak Allah Subhanahu wa taala, wah ini bahaya. Bahayanya di mana tuh? Itu sama aja kayak mendewakan ciptaan, menjadikan sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala sebagai tandingan dalam kekuasaannya. Ini bisa masuk kategori syirik. Tapi nggak bisa dipungkiri loh, ini tuh kedengarannya menarik banget. Banyak yang mungkin lihatnya ya sekedar, oh ini kan cara biar positive thinking, atau ini kan cuma motivasi biar semangat. Batas tipisnya di mana sih? Nah, itu dia. Disitulah letak, ya jebakan halusnya. Bungkusnya positif, tapi isinya bisa bikin orang, tanpa sadar loh ya, kepleset. Contohnya, Syekh Asim Al-Hakim pernah negasin, kalau percaya LOE, sampai yakin diri kita ini punya kekuatan buat mewujudkan sesuatu tanpa bergantung sama sekali pada kehendak Allah Subhanahu wa taala, nah itu udah masuk syirik. Wah, Kita juga perlu bedain kan,
Ada syirik akbar, syirik besar yang bisa ngeluarin orang dari Islam. Ada juga syirik asgor, syirik kecil. Dosa besar juga, tapi nggak sampai keluar dari Islam. Contoh paling umum ya riya, pamer dalam ibadah. Oke, jadi LOE ini bisa ke arah mana? Praktek LOE yang salah kaprah, yang bikin kita lebih bergantung ke kekuatan pikiran atau semesta ketimbang ke Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu bisa menjurus ke syirik asgor. Dan kalau terus-terusan, kan bahaya juga. Dan konsekuensi syirik sendiri dalam Islam kan, wah, berat banget ya. Berat sekali, nggak main-malin. Syirik itu dosa paling besar. Al-Quran jelas bilang, Allah Subhanahu wa Ta'ala nggak akan ngampuni dosa syirik kalau orang itu meninggal belum tobat darinya. Dosa lain mungkin masih bisa diampuni. Seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di surah An-Nisa ayat 48, "Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wa man yusyrik billahi faqad iftara itsman 'azima." Yang artinya, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari syirik itu bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar. Betul. Ayat lain, hadis Nabi Muhammad SAW juga banyak yang menegaskan, syirik itu bisa ngehapus semua amalan kita, na'udzubillah, dan pelakunya diharamkan masuk surga. Ini juga kayaknya beda banget ya sama konsep Islam soal usaha dan tawakal. Maksudnya ikhtiar, tawakal, terus iman sama kadar gitu. Beda banget. Dan justru kontras. Islam itu ngajarin kita buat ikhtiar, usaha nyata. Kerja keras, bukan cuma ngayal atau visualisasi doang. Harus ada aksinya ya. Harus. Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri yang nyuruh kita jalan di muka bumi, cari rezeki. Kayak di surah Al-Mulk ayat 15 itu loh. Huwallazi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqih wa ilaihin nusyur. Artinya, Dialah yang menjadikan bumi mudah bagimu, maka berjalanlah di segala penjurunya, dan makanlah sebagian dari rezekinya. Dan hanya kepadanya lah kamu kembali setelah dibangkitkan. Nah, setelah kita usaha maksimal, baru deh kita tawakal. Pasrahkan hasilnya sepenuhnya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, sambil kita yakin sama qadar, sama ketetapan terbaik darinya. Bukan pasrah sebelum usaha, atau usaha tapi ngandelin kekuatan lain. Oke. Jadi kalau kita tarik benang merahnya nih ya, semangat buat maju, buat jadi lebih baik, itu bagus banget. Dianjurkan malah. Iya, betul. Tapi fondasinya, pijakannya, harus kuat di atas tauhid yang lurus. Nah, ajaran kayak loa atau keyakinan soal energi semesta yang bisa kita kendalikan pakai pikiran, ini punya resiko. Resiko menggeser fokus kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ujungnya, bisa jadi ada unsur syirik di situ. Jadi apa nih artinya semua ini buat Anda di rumah? Ya, ini jadi semacam alarm ya buat kita semua, buat selalu jaga kemurnian tauhid kita. Penting banget buat kita kritis sama tren-tren spiritualitas yang lagi populer. Jangan langsung telan bulat-bulat. Timbang dulu ya. Timbang dulu pakai Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Utamakan doa yang tulus, langsung ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus ikhtiar yang benar, sesuai syariat. Baru deh tawakal yang pasrah total sama hasilnya. Nah, sebagai penutup nih, mungkin ada pertanyaan buat Anda henungkan sendiri di rumah. Selain loa atau energi semesta ini, ada nggak ya tren lain atau mungkin kebiasaan kita sehari-hari, keyakinan kita, yang tanpa sadar bikin ketergantungan kita tuh mulai geser gitu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Pertanyaan bagus tuh. Di sudut-sudut mana lagi ya syirik yang tersembunyi ini bisa jadi lagi ngintai kita tanpa kita sadari? Coba direnungkan ya, sampai ketemu lagi di pembahasan kita berikutnya.